بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah risalah yang bagus untuk kita kaji, karya Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah. Risalah itu judulnya Sunanun Mahjurah. Artinya sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang diremehkan, yang disepelekan oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan di dalam risalah ini beliau menjelaskan beberapa poin-poin yang dia bagian daripada petunjuk Nabi, sunnah-sunnah Nabi, baik di dalam masalah amalan, dalam ucapan-ucapan, namun banyak kaum muslimin melalaikannya, meremehkannya. Kita baca kitabnya setelah penulis membukanya dengan khutbatul hajah. Beliau mengatakan, ta'rifu sunnah, yakni definisi sunnah. Jadi sebelum beliau menjelaskan apa itu poin-poin yang diremehkan dari antara sunnah-sunnah Nabi SAW, beliau menjelaskan definisi sunnah terlebih dahulu. Sunnah itu ditinjau dari pengertian istilah. Itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus para jemaah. Sunnah yang sifatnya umum, dia adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian dari agama ini. Ya. Jadi sunnah dengan makna umum adalah dia al-hadiyul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah dengan pengertian umum dia adalah petunjuk Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya. Ini sunnah secara umum artinya agama itu sendiri. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bila mengatakan as-sunnah hiya asy-syari'atu allati syara'allahu wa rasuluhu min ad-din. Sunnah artinya syariat yang Allah dan Rasulnya syariatkan berupa agama. Itu definisi sunnah secara umum. Adapun definisi sunnah secara khusus ini tergantung daripada disiplin ilmu di dalam Islam. Sunnah menurut fuqaha, sunnah menurut al-muhaddisin, sunnah menurut ulama usul, sunnah menurut ulama aqidah. Ini lain-lain pengertiannya. Namun yang jelas sunnah secara umum petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita lihat apa yang didefinisikan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala. Beliau mengatakan ta'rifu sunnah, definisi sunnah. Fa inna sunnah hiya ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Maka sesungguhnya sunnah adalah, kata beliau, dia apa yang riwayatkan dari Nabi, ma uthira anin nabi, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min qaulin berupa perkataan atau sabda-sabda beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn atau takrir, persetujuan beliau. Ya. Ini sunnah, kata beliau, mana secara umum. Jadi apa saja yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan beliau seperti misalnya qala Rasulullah gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama na'malu binniyat, misalnya Rasul SAW bersabda, atau perbuatan Nabi, ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum melakukan ini dan itu. Atau takrir atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sunnatu 'indal muhaddisin, dan sunnah menurut ulama ahli hadis tazidu syai'an akhar. Ya. Itu ada tambahan. Makna bi'annaha bahwa sunnah itu ibaratun amma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam au udhifa ilaihi min al-qawli aw al-fi'li aw al-takriri aw al-wasfi al-khuluqi aw al-khalqi. Kata beliau, yaitu ungkapan yang datang dari Nabi atau yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataannya atau perbuatannya atau persetujuan Nabi kepada perkataan atau perbuatan para sahabat, itu takrir namanya. Awil wasf atau sifat, ya, yang sifat Nabi, baik al-khuluqi, perangai atau perilakunya Nabi, akhlak, atau al-khalqi, fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah definisi sunnah menurut al-muhaddisin. Jadi sunnah menurut ulama di hadis demikian definisinya. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan atau sifat. Baik, dan sifat Nabi ada dua. Ya. Sifat akhlak atau sifat fisik. Lalu beliau juga mengatakan wasunnatu 'indal mutaakhirina minal fuqaha. Sementara sunnah menurut ulama-ulama ahli fikih al-mutaakhirin, ulama-ulama fikih kontemporer. Ya. Ulama-ulama ahli fikih belakangan, maksudnya di zaman sekarang. Yani ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunnah menurut fuqaha, para ulama ahli fikih, adalah setiap yang diberi pahala bagi yang melakukan, wa la yu'aqabu tarikuha, dan yang tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Ya. Ini ditinjau secara hukum demikian. Diberi pahala yang melakukan namun tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Nah, inilah sunnah menurut ulama fikih. Ada lagi nanti sunnah menurut ulama ahli usul. Apa itu sunnah menurut ulama usul? Sunnah menurut ulama usul itu adalah ma'amara bihi syari' la 'ala wajhil ilzam. Ini setiap yang diperintahkan oleh agama namun tidak harus dilakukan. Itu sunnah menurut ulama usul. Setiap perintah agama namun tidak harus dilakukan. Dan di atas itu namanya wajib. Ya. Wajib. Jadi wajib itu ma'amara bihi syari' 'ala wajhil ilzam, apa yang diperintahkan oleh agama yang harus dikerjakan, dilakukan. Baik. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, wa as-sunnatu fi lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam hiya, dan sunnah, ya, menurut lisan Nabi, menurut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq. Nah, yakni apa yang dibawanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan agama yang hak. Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan apa makna al-huda wa dinil haq, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau kita baca dalam kitabnya tentang pengertian dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya. Kata al-Imam Ibnu Katsir, ketika Allah berfirman huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang hak. Maksud bil huda ay al-ilm nafi'. Bil huda ay al-ilm nafi', ilmu yang bermanfaat.
Adapun wa dinil haq ay al-amalu salih. Agama yang hak maknanya al-amalu salih, amal salih. Ya. Taib. Maka sunnah sendiri kata beliau, kalau menurut ucapan Nabi, ya, sunnah adalah ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, yakni apa yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW berupa huda, petunjuk, maknanya yakni ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, agama yang hak, yakni al-amalu salih, ya, wa hiya al-manhajul ladzi, dan inilah dia manhaj, metode, ya, manhaj atau metode atau cara yang alladzi tarakal umma alaih, ya, metode di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tarakal ummata alaih, tarakal ummata alaih, meninggalkan umat di atas petunjuk tersebut, di atas metode tersebut. Inilah manhaj yang Rasul telah meninggalkan umat ini di atas manhaj tersebut, ya. Fayadkhul fi dzalika al-i'tiqad, dan masuk kepada pengertian itu juga adalah i'tiqad. Bahkan ulama-ulama dulu kalau memaksudkan dengan istilah sunnah itu maksudnya i'tiqad, keyakinan, ya. Kama tadkhulul ibadatu wa tadkhulul muamalah, sebagaimana juga masuk pada pengertian itu adalah apa? Ibadah, dan juga masuk kepada muamalah. Artinya petunjuk Nabi, apa saja yang dibawa oleh Nabi berupa ilmu yang bermanfaat, berupa yakni agama yang hak, berupa amal saleh, maka itulah masuk cakupannya i'tiqad, masuk cakupannya ibadah, masuk cakupannya al-muamalah. Bahkan wa tadkhulul akhlaqu, masuk pula di situ akhlak, wa yadkhulu as-suluk, masuk juga di situ perilaku, ya. Faqulu dzalik wa kullu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hal itu, setiap yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, inilah pengertian sunnah. Jadi sunnah kita bagi secara umum dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum yakni petunjuk Nabi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa agama ini, ya. Baik, lalu apa buah kita berpegang di atas sunnah? Samaratul tizami sunnah. Samarah yakni buah tizam, berpegang sunnah kepada sunnah. Beliau mengatakan, wal tizamu bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwassilul abda ila mahabbatillah tabaraka wa taala. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengantarkan seorang hamba kepada mahabbatillah tabaraka wa taala, ya, kecintaan kepada Allah. Orang yang iltizam yakni komitmen, berpegang teguh atau komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan seorang hamba mencintai Allah tabaraka wa taala, ya, mencintai Allah tabaraka wa taala, atau kecintaan Allah tabaraka wa taala. Allah mencintai orang yang ittiba kepada sunnah, ya. Allah mencintai kepada hamba-hambanya yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalian wahai ahli sunnah, anda seorang ahli sunnah, anda dicintai oleh Allah. Dan itu berdasarkan surah Ali Imran dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, umumkan kepada manusia, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan li'anna iltizama bi sunnati wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena komitmen dengan sunnah, dia artinya apa? Ittiba kepada Rasulullah. Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'uhu fima amara bihi wajtinabu ma nahaa anhu. Dan mengikutinya terhadap yang diperintah oleh Nabi atau yang menjauhi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yuaddi ila mahabbatillah tabaraka wa ta'ala lil 'abdi.
dan ini mengantarkan seseorang kepada kecintaan Allah terhadap hamba. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla, Allah jalla wa ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, yang ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jabrun nafli lil faridati dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, dan amalan-amalan sunnah itu an-nafl, ya, itu jabru. Jabru itu artinya menyempurnakan, menambal, menutupi lil faridah. Ya. Lil faridah. Artinya amalan-amalan yang sunnah, yakni amalan-amalan yang tidak wajib, itu menyempurnakan amalan yang wajib. Ya. Itu dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يحاسب على الصلاة يوم القيامة أول ما يحاسب. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya seorang akan dihisab di hari kiamat, yang pertama kalinya dari amalannya adalah salat. Nah, fa in kana fiha khalal, kalau salatnya ada kekurangan, qila, dikatakan kepada orang tersebut, ya, dikatakan, yakni para malaikat, dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, unduru hal lahu min nawafil, lihatlah mereka apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnahnya. Nah, apa nawafil? Maksudnya nafilah, istilah lain dari untuk lafaz sunnah bagi ulama-ulama fikih, ya. Mustahab, nawafil atau nafilah atau tatawwu, itu istilah-istilah, yakni untuk istilah sesuatu hal yang tidak wajib dari amalan-amalan ibadah, seperti istilah sunnah, ya. Maka beliau mengatakan wahiyya sunanur rawatibu, dan dia adalah sunnah-sunnah rawatib. Nah, wa ma'ada rawatib mimma yata'allaq bisalah, atau selain rawatib. Rawatib itu salat sunnah yang dikaitkan dengan salat wajib, bisa qabliyah, bisa ba'diyah. Ya. Atau selain rawatib dari salat sunnah, seperti apa? Mimma ta'allaq bisalah, yang berkaitan salat, seperti duha, istikharah, tahajud. Nah, fa in kana hunalika fa innaha tajburu hadzal khalal. Kalau memang ada sunnah-sunnah tersebut, maka sunnah itu menambal, ya, menambal hadal khalal, kekurangan-kekurangan atau yang bolong-bolongnya dari yang wajib ini. Fayamdi hadal qanun ala sairil a'mal, dan tetap berlakulah, ya, tetap berlakulah qanun, kaidah ini, patok-patokan ini, gitu ya. Berlaku aturan masalah ini, yakni kalau sunnah itu menempel yang wajib ala sairil a'mal, bukan salat saja tapi juga seluruh amalan-amalan. Fa sunanun Nabi sallallahu alaihi wasallam tajburul khalal al-hasil fil faraid. Ya. Maka sunnah-sunnah Nabi, ya, artinya amalan-amalan yang tidak wajib, ya, itu menambal segala yang kurang, ya, al-hasila, yang terdapat di dalam ibadah-ibadah yang fardu. Ya. Baik. Kemudian wahiyya, dan sunnah itu ta'simu minal bid'ah, dan sunnah juga melindungi dari bid'ah. Kenapa? Li'anna al-insan idza tamassaka bisunnah fala budda ay yakun mujaniban lil bid'ah. Istilah sunnah di sini maknanya yakni istilah yang lawan dari bid'ah. Petunjuk Nabi lawannya bid'ah, yakni bid'ah bukan petunjuk Nabi. Jadi sunnah itu juga melindungi bid'ah. Li'anna al-insan, karena seseorang idza tamassaka bisunnah, apabila berpegang teguh dengan sunnah, fala budda ay yakuna mujaniban lil bid'ah, maka tentunya dia menjauhi bid'ah. Wa idza takhalla 'ani sunnah fa innahu hina idzin yatalabbas bil bid'ah. Namun kalau dia bid'ahnya, meninggalkan sunnah,
Apabila takhalla, meninggalkan ani sunnah, dari sunnah, fa innahu hinaidin, maka dia saat itu yatalabbas bil bid'ah. Ya, yatalabbas bil bid'ah. yakni tercampur atau berbaur dengan bid'ah. Kalau orang meninggalkan sunnah, maka maknanya kata beliau berbaur dengan bid'ah. Fal ismatu minal bid'ati, maka perlindungan dari bid'ah bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan sunnah juga adalah min ta'zimi syairillah tabaraka wa ta'ala, dan sunnah dia adalah bentuk pengagungan kepada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyuttaba'a la liyu'sa, karena Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti, bukan untuk dimaksiati. Maka mengikuti Nabi berarti dia telah mengagungkan syiar-syiarnya. Seperti misalnya contoh sunnah berjenggot, itu berarti menyuburkan, ya, syiar, menebarkan syiar Nabi, syiar agama ini, syiar Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyuttaba', untuk diikuti Nabi, diutus oleh Allah, bukan la liyu'sa, bukan untuk dimaksiati. Fa idza tubi'a ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima jaa bihi fa inna hadha min ta'dhimi sya'airillah tabaraka wa ta'ala. Karena apabila Rasul diikuti sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, maka ini adalah bentuk pengagungan kepada syiar-syiar Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, misalun ala hirsi sahabah ala ta'allumi sunnah. Kata beliau beberapa yakni contoh-contoh, ya, kegigihan, kesemangatan, hirs, gigih, semangat para sahabat ala ta'allumi sunnah, terhadap mempelajari sunnah. Wa qad rawa al-Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fi sahihaini haditsan yadullu ala hirsi sahabah. Ya, di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang menunjukkan atas semangat atau kegigihan para sahabat ridwanullah alaihim. Semangat dalam hal apa para jamaah? Ala al-akhdhi bi awamir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, wa an-nahli min ma'ainihi. Nah, bagaimana para sahabat Rasul begitu semangatnya mereka, ya, dalam berpegang teguh bil akhd, ya, pada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an-nahl, dan mereguk, gitu, ya, min ma'inihi, dari mata airnya, atau min ma'ain, ain, ya, ain itu mata air, min ma'ainihi, mereguk dari mata airnya, yani maksudnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sumbernya yang asli. Semangat para sahabat dalam mengambil petunjuk Nabi, melakukan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan hal itu di antaranya bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid. Kata Umar, ya, aku dan tetanggaku dari kalangan Ansar, dari sahabat Ansar maksudnya, fi bani Umayyah ibni Zaid, ya, yakni tetangganya dari Bani Umayyah bin Zaid, tetangga Umar ini. Wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kami yakni bergantian, ya, kami bergantian menyertai Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Ya, nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu yawman yani jarahu wa unzila yawman. Yani sehari dia, ini tetangga ini menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari berikutnya giliran aku, kata Umar. Nah, fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Nah, jika tiba giliranku, kata Umar, menyertai Nabi, nah, ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi, maka aku sampaikan segala yang terjadi pada hari tersebut berupa wahyu atau yang lainnya. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, dan apabila turun wahyu tersebut, fa'ala mithla dzalik, ya, fa'ala mithla dzalik, maka akan melakukan seperti turunnya wahyu tersebut. Jadi setiap kali wahyu turun, maka langsung dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para sahabat itu prinsip mereka kalau mendengar sebuah sebuah hukum, kalau para sahabat mendengar misalnya dari Nabi sebuah hadis, sebuah amalan, maka prinsip mereka apa? Ma taraktuhum mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip mereka, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati, sampai meninggal dunia. Apa saja yang didengarkan dari Nabi, didapatkan dari Nabi berupa ilmu, maka langsung mempraktekannya. Ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fakana Umar radhiyallahu anhu lihirsihi ala ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haq yusarrifu al-ma'asha yawman ma al-ittifaqi ma'a jarin lah. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu, Umar li hirsihi ala ma jaa bihi an-nabi, karena semangatnya terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haq, berupa ilmu dan amal, berupa petunjuk dan agama yang hak ini, ya, yusarriful ma'ash, maka beliau radhiyallahu anhu yusarriful ma'ash, ya, yakni mengosongkan kegiatan mencari nafkah, al-ma'ash yauman, ya, di suatu hari, malitifaqi ma'a jarin lahu, dengan bersepakat dengan tetangganya tersebut. Bagaimana caranya? Bi ayanzil hadzal jar ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Umar sedang bekerja, ya, maka bersepakat dengan tetangganya ini bergantian untuk kamu yang datang kepada Nabi, katanya. Nanti beritahu aku apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu caranya. Bi yanzil hadzal jar ila nabi alaihi salatu wassalam liyasma ma yanzil min ayatil kitabil aziz. Apa yang turun berupa kitab Allah, ya. Wa ma yakunu min kalamin nabi, dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lihi wa taqriri wa hadihi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, dan petunjuk Nabi. Alladzi arsalahu Allahu rabbul alamin bih, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utus Nabi dengan petunjuk, dengan ilmu tersebut. Jadi kalau Umar lagi kerja, ya, maka Umar bersepakat dengan tetangganya untuk bergantian mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza 'ada ila Umar radhiyallahu anhu akhiran nahar akhbarahu ma hunalika min al-'ilm. Apabila tetangganya ini kembali kepada Umar, maka dia akan melaporkan, mengkabarkan, ya,
di akhir siang tersebut minal ilmi mimma ra'ahu 'inda Nabi alaihi salatu wassalam wa sami'ahu, berupa ilmu apa yang dia lihat, yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus wa fil yaumil tsani, di hari keduanya baru yanzilu Umar ibn al-Khattab. Baru Umar yang bergantian. Nah, wa yabghal ansari fi tasrifi umuri hayatih, dan orang Ansar tersebut tetangganya ya melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Fa idza ada Umar ridwanullah alaihi akhbar al-ansari bima hamala min al-ilmi an Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya seperti itu, Umar melaporkan kepada Ansari ini, kepada sahabat Ansar ini, apa yang dia dengar dari Nabi, yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat bergantian mereka untuk belajar kalau mereka ada kesibukan dalam urusan dunia. Fakanu yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam berbuat kebaikan. Imtisalan liqaulir Rasul, sebagai bentuk memenuhi perintah atau sabda Rasul, mempraktekkan, mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ai illa man rafad, yakni kecuali yang tidak mau. Qila, dikatanya Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan yang durhaka kepadaku dia telah enggan, yakni tidak mau masuk surga. Hadzal haditsu akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa fihi, dan di dalam hadis ini ada pelajaran annal insana idza ata'a an-nabiyya, bahwasanya seorang apabila mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ya. Baik, inilah pengaruh buah berpegang dengan sunnah, komitmen dengan sunnah. Sekarang min athari hajri sunnah. Ya. Di antara dampak buruknya, ya, dampak buruknya meninggalkan sunnah. Wasunnanu tamut, ya, ini sunnah-sunnah akan mati dia. Watandasiru bil jahl, dan akan lenyap dia dengan kejahilan terhadapnya, terhadap sunnah. Ya. Kata beliau, wasunnanu tamut watandasiru bil jahli biha wa dami tatbiqiha. Sunnah akan mati dan lenyap dengan sebab kejahilan terhadapnya dan tidak mau mempraktekannya, tidak mau mengamalkannya. Wa alamatu mautis sunan, dan di antara tanda matinya sunnah adalah zuhurul bid'ah wa fusyuha, adalah munculnya dan menyebarnya kebid'ahan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ya'ti 'ala an-nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'ah wa amatu sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Kata Ibnu Abbas, ma ya'ti 'ala nas, tidak akan datang, ya, tidak akan datang kepada manusia satu tahun illa ahdathu fihi bid'ah, kecuali akan terjadi hal baru di dalamnya berupa bid'ah. Wa amatu sunnah, dan mati di dalamnya berupa sunnah. Hatta tahyal bid'u wa tamutas sunanu, sehingga bid'ah menjadi hidup dan sunnah menjadi mati. Demikian di antara dampak buruk kalau orang ya menjauhi sunnah, akan mati sunnah, dan yang muncul kalau mati sunnah bid'ah yang muncul. Nah, wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, law turika sunan lil amal lataqatta'at sunanur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa darasat rusumuha wa afat atharuha. Walau turikatis sunan, ya, kata Imam Al-Qayyim, seandainya sunnah-sunnah itu tidak diamalkan, ya, la turikatis sunanu lil amal, seandainya sunnah-sunnah itu ditinggalkan untuk diamalkan, yang tidak diamalkan sunnah tersebut, lataqatta'at, niscaya akan putus, ya, niscaya akan putus apa? Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa darasat, dan akan lenyap, ya, akan hilang rusumuha. Apa rusumuha? Ya,
rusumuha alamat atau tanda-tandanya, ya. Rusumuha tanda-tandanya akan terhapus, akan hilang. Wa'afat atharuha, dan juga akan hilang pengaruh-pengaruhnya. Ada berapa? 4 poin di sini. Lau turikatis sunan lil amal, seandainya sunnah ditinggalkan, ya, tidak diamalkan, 1, la taqatta'at sunanur rasulillah, putus sunnah rasul, yang pertama. Yang kedua, darasat rusumuha, ya, tanda-tandanya hilang. Yang ketiga, afat atharuha, pengaruh-pengaruhnya juga akan hilang. Maka fasunanun nabi sallallahu alaihi wasallam idza hujirat, ya, fashatil bid'ah fil nasi wa fil mujtama'. Maka jika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan, niscaya akan menyebarlah kebid'ahan di tengah manusia dan di tengah masyarakat. Wa yaqau khalalun 'azimun, dan akan terjadilah, ya, kerusakan yang besar, ya, kerusakan yang besar. Li'anna sa'ada, karena sungguhnya yang namanya kebahagiaan ini hiya fi imtithali amri Rasulillah, ada pada kebahagiaan, ada pada mempraktekkan, menunaikan, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana al-mujtama'u mutamassikan bi sunnatin nabi, dan setiap kali masyarakat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara zahir ataupun batin, kullama kana aqrab ila al-khair was sa'adah, maka setiap kali itu pula dia akan lebih dekat kepada kebaikan, dekat kepada kebahagiaan. Wan mahat minhu alaimus syaqa'i wal khusran, dan tentu, ya, akan jauh, ya, akan jauh, akan sirna, ya, akan sirna tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan atau kerugian, ya. Kullama kana aqrab ila al-khair was sa'adah, karena manakala, di sini wa kullama kana al-mujtama mutamassikan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, manakala masyarakat kaum muslimin berpegang dengan sunnah Nabi, maka kullama kana aqrab ila al-khair was sa'adah, maka setiap kali itu pula dia akan lebih dekat kepada kebaikan dan kebahagiaan. Dan wan mahat minhu alami'us syaqa, dan akan hilang, ya, tanda-tanda kesengsaraan wal khusran, dan kerugian. Nah, jadi muncul, ya, kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat ketika masyarakat berpegang dengan sunnah. Baik, selesai muqaddimah, lalu beliau menjelaskan di antara sunnah-sunnah yang diremehkan atau ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, apa saja hal-hal yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.